Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arini Arundani, Bintan Norfiafin, Hidayah Nur Rahmadini, Hidayatul Hazimi, Kencana Hastin Pratiwi, Puspitasari, Siti Nabila, dan Sri Putri Ayu akan menyampaikan hasil diskusi dari ruang kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi topik 2 mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi diantaranya mencakup: yang pertama, diferensiasi isi atau konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Di video kali ini, secara khusus akan membahas mengenai diferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar, menurut Suprayogi, adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Diferensiasi lingkungan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, faktor fisik, yang kedua, faktor sosial, yang ketiga, faktor intelektual. Faktor fisik mencakup tata letak, pencahayaan, dan suhu ruangan. Lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Pengaturan atau setting ruangan kelas dapat disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas dalam kegiatan pembelajaran. Tempat duduk peserta didik dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Berikut beberapa contoh setting ruangan kelas yang bisa dilakukan oleh guru untuk berbagai jenis aktivitas pembelajaran. Yang pertama, setting ruangan kelas berbentuk kotak yang dapat digunakan untuk pembelajaran langsung, pidato oleh murid, serta menampilkan presentasi PowerPoint. Yang kedua, setting ruangan kelas berbentuk berpasangan dapat digunakan untuk mempersiapkan tugas bersama, saling mengoreksi PR, menjawab pertanyaan bersama, serta praktek keterampilan verbal atau percakapan. Yang ketiga, setting ruangan kelas berbentuk berbaris dapat digunakan untuk bekerja secara individual serta pengujian hasil pembelajaran. Adapun contoh dari kondisi tata letak, pencahayaan, dan suhu ruangan yang ada di dalam kelas dapat kita lihat dari cuplikan video berikut ini. Faktor sosial. Faktor sosial juga sangat mempengaruhi diferensiasi lingkungan belajar. Guru akan mengembangkan murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang selalu mendukung lingkungan belajar. Komunitas belajar yang efektif serta mendukung pembelajaran diferensiasi diantaranya: yang pertama, setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Iklim ini bukan hanya dilihat dari sikap dan tindakan guru yang ramah dan menyambut murid, tetapi juga sikap yang ditunjukkan antar murid. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas akan saling menghargai. Baik guru, murid, orang tua, maupun kepala sekolah akan berbagi kebutuhan, perasaan diterima, dihormati, aman, sukses, dan sebaiknya. Faktor intelektual. Faktor intelektual juga sangat mempengaruhi diferensiasi lingkungan belajar, yang mana setiap peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Dan kecerdasan yang berbeda-beda ini akan menimbulkan gaya belajar yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi lingkungan belajar dari
peserta didik tersebut. Baiklah, itu saja penyampaian dari kelompok kami mengenai diferensiasi lingkungan belajar yang dapat kita simpulkan sebagai berikut. Diferensiasi lingkungan belajar dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor fisik, sosial, dan juga intelektual. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.